Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana futuhal arifin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al qawli wa hubbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Atus Misbah Husni Mubarak, salah satu mahasiswa PAI Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu tugas mata kuliah masalah-masalah aktual yang berjudul Desain Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan PAI di Sekolah Terpadu. Sebelumnya, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat diindikasikan dengan berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, kecakapan, keterampilan dan kemampuan, serta perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada diri individu seseorang yang belajar. Dalam proses belajar mengajar tentunya berkaitan dengan pendekatan, metode pembelajaran di mana bisa kita sebut sebagai desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa akan menentukan arah atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mengingat di masa sekarang ini banyak sekali model-model pembelajaran yang lebih variatif, yang mana bisa digunakan guru dalam memproses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Namun, dari model-model tersebut terkadang mengenyampingkan struktur isi pembelajaran sehingga pesan yang terdapat dalam materi pembelajaran kurang begitu mengena dalam benak peserta didik dan cenderung tidak bertahan lama dalam ingatan peserta didik. Desain pelaksanaan. Apa itu desain pelaksanaan? Dalam pengembangan pembelajaran PAI bisa menggunakan model-model yang ada atau dengan memadukan suatu model sendiri. Model dalam desain pengembangan pembelajaran ada beberapa poin. Poin pertama, model camp. Kemudian poin kedua, model Dick dan Carey. Kemudian model ketiga, model Degeng. Apa itu model camp? Model camp adalah model desain pembelajaran yang dirancang pada bagian awal pendidikan, bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian, apa yang disebut dengan model Dick dan Carey? Model pembangunan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem. Model Dick dan Carey adalah model pengembangan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem. Kemudian, apa itu model Degeng? Model Degeng adalah desain pengembangan pembelajaran yang didasarkan pada variabel yang mempengaruhi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Yang pertama, definisi evaluasi pembelajaran, kemudian dasar dan kedudukan evaluasi pembelajaran, kemudian bentuk evaluasi pembelajaran. Definisi evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam mencari sesuatu tersebut. Juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program. Dasar dan kedudukan evaluasi pembelajaran. Sebagaimana dalam ajaran Islam juga menaruh perhatian sangat besar terhadap evaluasi.
Adapun yang mendasari dari evaluasi dalam proses pendidikan khususnya dalam hal ini agama Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi wa nadul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang terhadap sesuatu barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukup sebagai pembuat dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Berdasarkan potongan ayat di atas, secara terminologi dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan introspeksi atau bermuhasabah diri sebelum melakukan sesuatu dalam berproses. Ada sebuah hukum yang mengatakan bahwa adanya keterkaitan antara sebab dan akibat. Sebab melakukan suatu proses yang mengakibatkan hasil pada akhirnya sesuai dengan tujuan. Kemudian bentuk evaluasi pembelajaran. Ada beberapa poin. Yang pertama, tes diagnostik. Yang kedua, tes formatif. Yang ketiga, tes sumatif. Tes diagnostik bertujuan untuk mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik untuk mengupayakan perbaikan. Kesulitan belajar yang dimaksud bisa berupa kesulitan dalam pengolahan pesan dan mensinkronkan informasi. Melalui tes inilah dapat diketahui letak kesulitan belajar peserta didik serta topik yang belum tuntas dikuasai. Kemudian yang kedua, tes formatif. Tes formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah program pembelajaran, digunakan sebagai umpan baik peserta didik maupun pendidik. Berdasarkan hasil tes, pendidikan dapat menilai kemampuannya atau pendidik dapat menilai kemampuan peserta didik dan dijadikan bahan perbaikan melalui tindakan mengajar selanjutnya. Sedangkan peserta didik dapat mengetahui materi pembelajaran yang belum dikuasai untuk bahan perbaikan juga. Poin selanjutnya, tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Jadi setelah selesai pembelajaran diberikan, maka itu setelah program pembelajaran selesai diberikan, maka itu dinamakan tes sumatif. Tes sumatif disusun atas dasar materi pelajaran yang telah diberikan selama 1 semester. Bisa dikatakan tes sumatif itu adalah ujian semester atau ya bisa dikatakan ujian semester, UAS atau UTS. Tujuan utama tes sumatif yakni untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat ditentukan kedudukan peserta didik di kelasnya. Seperti peserta didik si A menjadi ranking 1, peserta didik yang lainnya menjadi ranking berapa. Itu adalah menentukan kedudukan peserta di kelasnya. Nah, tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh peserta didik, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tujuan dari evaluasi sendiri untuk menentukan kualitas daripada sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam pedoman penilaian Depdikbud tahun 1994 dinyatakan bahwa tujuan penilaian untuk mengetahui kemajuan siswa. Jadi tujuan penilaian itu untuk mengetahui kemajuan siswa.
untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar sekaligus memberi umpan baik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Tahap penggunaan hasil evaluasi pembelajaran. Tahap akhir dari prosedur evaluasi adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk membantu pemahaman siswa menjadi lebih baik, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan siswa kepada orang tua, dan membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, hakikat desain pengembangan pelajaran merupakan kegiatan dalam memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai kondisi yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. Desain pengembangan pembelajaran PAI dengan menggunakan model KEM berpijak pada 4 unsur dasar. Unsur dasar perencanaan pembelajaran, yaitu peserta didik, tujuan, metode, dan evaluasi. Model desain pengembangan DIK dan Carey mengacu pada pendekatan sistem, dan model desain pengembangan Degeng didasarkan pada variabel yang mempengaruhi pembelajaran berupa tujuan dan karakteristik bidang studi, sumber belajar, dan kendala. Karakteristik peserta didik, tujuan belajar, dan isi pembelajaran. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran, strategi penyampaian isi pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran, langkah-langkah desain pengembangan pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah antara lain analisis standar kompetensi, materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, memilih dan menetapkan pendekatan, dan menetapkan evaluasi hasil pembelajaran. Perencanaan dalam evaluasi pembelajaran mata pelajaran terpadu yang berfokus pada proses dan hasil belajar dengan mengacu pada kurikulum 2013. Dalam kurikulum tersebut, untuk pembelajaran melakukan observasi langsung, tes tertulis, dan penguasaan, serta penilaian terhadap 3 aspek, yaitu aspek kognitif, yaitu tentang pengetahuan siswa, aspek afektif, yaitu tentang sikap siswa, dan aspek psikomotorik, yaitu sikap terampil atau keterampilan pada siswa. Dilakukan ketika usai pembelajaran sebagai ujian harian, pertengahan semester sebagai hasil sementara, dan 2 akhir semester sebagai evaluasi secara keseluruhan. 2 semester akhir sebagai evaluasi secara keseluruhan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan tes tertulis, tes lisan, penguasaan sebagai pendukung aspek kognitif, penilaian akhlak, observasi langsung dan tidak langsung, penilaian diri, dan penilaian antar teman sebagai pendukung aspek sikap selama proses pembelajaran berlangsung, dan adanya tambahan tugas sebagai pendukung kompetensi aspek psikomotorik. Karena dalam kurikulum 2013 pelaksanaan evaluasi pembelajaran, penilaian yang ditinjau oleh guru sangat memperhatikan dari ranah yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Penggunaan hasil evaluasi pembelajaran yaitu sebagai akhir dari rangkaian evaluasi pembelajaran. Penggunaan hasil tersebut digunakan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Salah satu penggunaan hasilnya adalah menunjukkan adanya peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Maka dengan hal tersebut guru mengadakan bimbingan dan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang memahami agar siswa tersebut bisa dikategorikan setara dengan siswa yang lain. Mungkin presentasi yang saya kemukakan
hanya ala kadarnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat serta bermanfaat untuk saya, begitu pula untuk rekan-rekan semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.